Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa itu administrasi, sarana dan prasarana, tentu kita harus mengetahui pengertiannya. Administrasi sarana dan prasarana sekolah merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dan pendidikan. Nah, sebagai seorang personal pendidikan, kita dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi etika kerja sesama personal pendidikan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien serta mampu menghargai sehingga akan terciptanya keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolah maupun warga masyarakat sekitarnya sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat terjaga dengan baik. Administrasi sarana dan prasarana itu adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan yang berkaitan dengan fasilitas yang digunakan di dalam pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya pendidikan yang perlu dan sangat penting dikelola dengan baik serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan seperti gedung tanah, perlengkapan administrasi, sampai pada sarana yang digunakan langsung dalam belajar di kelas. Nah, dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, terdapat beberapa macam sarana pendidikan yang ditinjau dari beberapa sudut. Yang pertama, habis tidaknya dipakai, lalu bergerak tidaknya pada saat digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi dan tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ada beberapa fungsi dari sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan di dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, memelihara agar tugas-tugas peserta didik yang diberikan oleh pendidik dapat terlaksanakan dengan lancar dan optimal. Lalu, mempermudah pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat dalam proses pembelajaran. Lalu yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas serta menyenangkan. Pada dasarnya, administrasi sarana dan prasarana itu memiliki beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, menciptakan sekolah ataupun madrasah yang tertata, rapi, bersih, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah dan bagi pihak siswa tentunya. Lalu yang kedua itu tersedianya sarana prasarana yang memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Jadi, tujuan administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar dapat memberikan kontribusi yang optimal dan profesional yang berkaitan dengan sarana dan prasarana terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, setelah mengetahui fungsi dan tujuannya, kita masuk kepada komponen-komponen dari administrasi sarana dan prasarana sekolah. Apa aja komponennya? Yang pertama ada lahan. Lahan itu adalah salah satu komponen administrasi yang sangat perlu dalam mendirikan sekolah. Dan lahan ini harus disertai bukti kepemilikan yang sah. Dikarenakan lahan ini akan digunakan untuk pembangunan sekolah. Maka dari itu, lahan yang kita pakai tentunya harus secara sah dan bersertifikat. Lalu yang kedua ada ruang. Ruang itu secara umum adalah dari ruang sekolah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada ruang pendidikan. Ruang pendidikan itu contohnya seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang olahraga. Lalu ada ruang administrasi. Nah, ruang administrasi digunakan untuk segala administrator ataupun tentang data-data murid yang akan dikerjakan oleh kantor. Lalu ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha. Nah, tentu juga ada ruang pengunjung. Ruang pengunjung itu memiliki fungsi sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar.
seperti ruang ibadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang organisasi kesiswaan, dan ruang konseling. Nah, ruangan-ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar harus memenuhi persyaratan seperti keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Dan ruangan-ruangan tersebut harus memiliki konstruksi yang stabil tentunya demi menjaga kekokohan dan keselamatan para siswa. Lalu ada yang ketiga yaitu ada perabot. Yang pertama, perabot pendidikan. Semua jenis perabot yang digunakan untuk proses belajar mengajar seperti contoh kayak meja guru, meja siswa, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Lalu ada perabot administrasi. Perabot administrasi itu seperti yang terletak di kantor, kayak seperti di ruang kepala sekolah, seperti meja-meja untuk kepala sekolah, untuk para guru, dan untuk para staf, seperti komputer, printer, dan lain-lainnya. Lalu ada perabot penunjang. Itu tuh kayak yang digunakan pada ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, dan lain-lain. Lalu alat dan media tentu juga. Dan yang paling penting yaitu buku ajar. Buku ajar itu terbagi beberapa juga. Ada buku pegangan, buku perlengkapan, dan buku sumber. Nah, setelah mengetahuinya, kita masuk kepada proses administrasi sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah adalah suatu pekerjaan yang kompleks karena pekerjaan ini harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik secara nasional, regional maupun lokal. Lalu yang kedua ada pengadaan. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau benda ataupun jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan sarana dan prasarana itu dilakukan sebagai berikut, seperti yang pertama ada pengadaan tanah, dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai ataupun menukar. Lalu yang kedua yaitu pengadaan bangunan, dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah ataupun menukarnya. Lalu yang ketiga yaitu pengadaan perabot, dilakukan dengan membeli, membuat sendiri, menerima hibah ataupun dari donatur. Lalu pengadaan kendaraan. Pengadaan kendaraan untuk sekolah itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan pengadaan sarana pendidikan seperti alat pelajaran, alat peragaan, media pembelajaran, lalu ada alat kantor seperti mesin ketik ataupun mesin hitung, dan alat tulis kantor seperti kertas, tinta, map, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada penyimpanan. Penyimpanannya itu yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum didistribusikan ataupun yang sudah. Karena kegiatan penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang itu sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57. Lalu ada inventariasi. Inventariasi itu merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang ataupun bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Lalu ada penyaluran. Penyaluran itu merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi ataupun pemegang yang satu kepada instansi lainnya. Lalu ada rehabilitas. Rehabilitas itu merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari kerusakan dengan tambal sulam ataupun penggantian suku cadangnya. Lalu yang kedelapan yaitu penghapusan dan penyingkiran. Ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada pengendalian, yaitu seluruh kegiatan administrasi dan sarana pendidikan masing-masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian itu ada beberapa rangkaian kerja. Yang pertama, mengikuti proses pengolahan dari pengadaan sampai penghapusan, lalu menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tulisan, lalu mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dan dalam pelaksanaan sekiranya penyimpangan ini bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan. Lalu mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing-masing
bila terjadi ataupun akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis, dan mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan lain-lainnya, serta menyusun laporan menyeluruh secara periodik tentang pelaksanaan dari proses pengelolaan yang terjadi dalam masing-masing fungsi. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.